tes 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 tes
Sudah dia masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya pada hari ini, Rabu 2 September 2020, kita masih dapat melaksanakan rapat paripurna virtual DPRD Kota Depok pada masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda 1. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok. 2. Jawaban Wali Kota Depok. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Hadirin, sejenak kita mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Kepada yang terhormat Bapak HTM Yusuf Syahputra, disilahkan. Baik, terima kasih pembacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali Kota Depok, yang kami hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Depok atau yang mewakilinya, yang kami hormati para pejabat sipil TNI Polri di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati para pejabat instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kota Depok, yang kami hormati rekan-rekan pers dan media, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin serta semua undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul pada rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 Raperda Kota Depok
dan jawaban Wali Kota Depok dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita dalam mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Rapat DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani, baik hadir secara virtual maupun secara tatap muka berjumlah 11 orang, virtual berjumlah 19 orang, sehingga total yang hadir sebanyak 30 orang anggota DPRD. Jumlah kehadiran tersebut adalah melebihi dari separuh jumlah anggota DPRD Kota Depok sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, sehingga dengan demikian quorum telah tercapai. Maka rapat paripurna DPRD Depok pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada hari Kamis 27 Agustus 2020 menetapkan hari ini Rabu 2 September 2020 dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Depok dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok, ketiga jawaban Wali Kota Depok, keempat pembacaan rancangan surat keputusan DPRD, kelima penandatanganan surat keputusan DPRD, keenam pembacaan doa, dan ketujuh penutup. Susunan acara ini kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat. Namun demikian, untuk lebih sahnya acara di atas, kami masih ingin tanyakan kepada saudara-saudara apakah susunan acara ini dapat diterima dan disetujui. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok. Kesempatan pertama kami berikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilahkan. Jawabannya tidak ada, nggak tersuara. Jangan panjang-panjang, singkat-singkat saja. Siap. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas penyampaian 4 rancangan peraturan daerah sampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Rabu 2 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Depok, baik yang ada di ruang paripurna maupun yang mengikuti paripurna melalui virtual. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, segenap unsur Forkopimda, para pejabat sipil TNI dan Polri di lingkungan Kota Depok, sekretaris daerah beserta para kepala OPD Kota Depok, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas berkat rahmatnya kita semua dapat berjumpa kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikutinya sampai akhir zaman. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, pada kesempatan ini kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera akan menyampaikan pandangan fraksi kami terhadap 4 raperda yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya, yakni raperda tentang pengelolaan pasar rakyat,
Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Yang pertama, Raperda tentang pengelolaan pasar rakyat. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Oleh karena sebagian besar barang yang diperjualbelikan adalah bahan pangan dan dilakukan oleh pedagang dengan skala usaha mikro dan kecil, maka pengelolaan pasar rakyat merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan urusan wajib non-pelayanan dasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni urusan pangan dan usaha kecil. Dengan melakukan pengelolaan pasar rakyat, pemerintah daerah dapat menjamin kebutuhan pangan masyarakat yang halal, berkualitas baik, dan harga yang terjangkau. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka ruang untuk pelaku usaha berdagang dan mengembangkan bisnisnya. Bentuk konkret pembelaan pemerintah daerah terhadap usaha mikro dan kecil adalah menyediakan saluran penjualan sebanyak mungkin di seluruh sudut kota untuk menjemput belanja konsumtif dari sebagian besar penduduk Depok yang bekerja di luar Depok, sehingga terjadi perputaran uang yang sehat dan berkeadilan. Beberapa hal yang kami soroti dalam raperda ini adalah: 1. Pasar rakyat harus memberikan manfaat maksimal untuk masyarakat, pedagang, dan pelaku usaha serta pemerintah Kota Depok. 2. Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat harus bisa beradaptasi dengan perubahan pola belanja konsumen di era digital. Jadi sekalipun pasar rakyat, kami berharap juga bisa menyesuaikan dengan era digital. Yang ketiga, dalam hal penataan pasar rakyat perlu diberikan penjelasan tambahan untuk pembinaan terhadap pedagang kaki lima, atau dibuat dalam perda sendiri sebagaimana yang kita temukan di kota-kota lain. Yang keempat, pasar sementara dengan frekuensi sepekan atau sebulan sekali bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro yang belum sanggup berjualan setiap hari. Pasar kaget atau pasar tumpah. Kemudian yang kelima, membuka ruang pengelolaan pasar rakyat oleh badan usaha milik daerah. Jadi fraksi PKS meminta untuk dikaji. Kalau memang memungkinkan dibuat BUMD, kita buat BUMD, tapi kalau tidak memungkinkan, artinya tidak layak, maka tidak juga harus dibuat. Yang kedua, raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. Kearsipan merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan, baik bagi pemerintah, swasta, organisasi, maupun perorangan, guna rekam jejak berbagai kegiatan, baik secara manual ataupun berbasis elektronik. Dengan pengarsipan yang baik dan sistematis, maka akan sangat memudahkan dalam pengadministrasian dan pengaksesan arsip dalam sebuah lembaga. Dengan semakin berkembangnya teknologi terlebih di era digital seperti sekarang ini, maka pengaturan pengarsipan dalam peraturan daerah merupakan sebuah keniscayaan yang sangat dibutuhkan. Beberapa hal yang kami soroti dalam raperda ini adalah: 1. Perkembangan teknologi di era digital saat ini telah maju pesat, maka pengarsipan juga hendaknya dapat diselaraskan dengan kemajuan teknologi. 2. Akses masyarakat pada berbagai arsip yang dibutuhkan hendaknya dapat tersedia melalui aplikasi digital yang setiap dibutuhkan dapat langsung diakses dan dipergunakan. 3. Kearsipan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. 4. Kearsipan berita acara negara yang berkaitan dengan masyarakat hendaknya dapat tersedia dan mudah diakses, mulai kearsipan di tingkat kelurahan, kecamatan, kedinasan, dan lembaga-lembaga lain yang ada di atasnya. 5. Unit kearsipan pemerintah Kota Depok hendaknya dapat dibuat sampai level yang terendah sesuai dengan kebutuhan.
Ketiga, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, maka revisi menyeluruh terhadap peraturan daerah nomor 11 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah keniscayaan. Di antara konsideran perubahan peraturan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah ini adalah penekanan pada orientasi anggaran bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan sinergi antara perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran. Revisi pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi berbagai aspek dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, 1. Ketentuan penyertaan modal pada perusahaan daerah. 2. Pengaturan tentang PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk jabatan fungsional non-struktural. 3. Rincian tugas dan tanggung jawab TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah. 4. Panduan penganggaran dan pertanggungjawaban dana transfer daerah seperti BID, dana insentif daerah, dan dana hibah BOS, bantuan operasional sekolah. 4. Ketentuan penganggaran gaji dan tunjangan ASN. 5. Ketentuan dan sanksi atas tindak lanjut evaluasi provinsi terhadap Raperda APBD. 6. Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab keuangan saat kepala daerah berhalangan. 7. Pengaturan tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan pada kelurahan. 8. Penyederhanaan verifikasi SPM oleh TPKD untuk kelancaran proses kegiatan di lapangan. 9. Penyesuaian dengan SAP, standar akuntansi pemerintah, yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. 10 dan lain-lain. Fraksi PKS memandang proses penyesuaian dan perbaikan dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini dengan harapan alokasi anggaran semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memenuhi tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemudian Raperda yang keempat. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Perubahan Raperda nomor 10 tahun 2016 terutama berkenaan dengan beberapa regulasi yang berkaitan dengan reposisi beberapa kantor dan lembaga kedinasan di dalam susunan perangkat daerah Kota Depok seperti 1. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. 2. Kedudukan Sekretariat Korpri yang bukan lagi sebagai perangkat daerah. 3. Perubahan status OPD Kesbangpol dari kantor menjadi badan. Yang keempat, pengaturan organisasi di bidang kesehatan seperti RSUD dan Puskesmas. Yang kelima, dan lain-lain. Fraksi PKS memandang bahwa perubahan parsial pada Perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait adalah suatu keniscayaan untuk dilakukan. Beberapa catatan perlu kami sampaikan di sini antara lain dalam naskah draft Raperda yang kami terima belum dijelaskan lebih lanjut tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diterangkan pada konsideran menimbang. Untuk itu kami minta untuk diperbaiki dan diuraikan dalam bab dan pasal terkait. Kemudian, tata kelola organisasi RSUD dan Puskesmas yang diatur dalam revisi Perda ini diharapkan lebih berorientasi pada peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi warga Depok, bukan semata soal keuangan dan pendapatan dari retribusi layanan kesehatan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian beberapa masukan awal dari fraksi PKS. Adapun masukan lebih lanjut dan terinci kami percayakan melalui anggota fraksi kami yang ditugaskan untuk menjadi anggota pansus pembahas 4 Raperda ini. Kami sampaikan selamat bertugas kepada pansus Raperda OPD terkait. Semoga Raperda ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kemaslahatan dan kesejahteraan warga masyarakat Kota Depok. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok
Rabu 2 September 2020, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok, Sri Utami, Ketua, dicap dan ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara M. Suparyono yang telah membacakan pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Gerindra terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, para Kepala PD Kota Depok, para pejabat pengadilan dan kejaksaan, para pejabat sipil, TNI dan Polri, unsur pers, LSM, dan organisasi kemasyarakatan Kota Depok, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat bagi kita semua. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan membawa kita dan memberikan kita syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Kami dari fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menghaturkan pandangan umum fraksi Gerindra ke hadapan rapat paripurna yang sangat kami hormati ini. Dalam rangka menanggapi penghantaran 5 raperda Kota Depok oleh pemerintahan Kota Depok pada rapat paripurna sebelumnya, kami dari fraksi Gerindra melihat terdapat beberapa catatan yang akan menjadi tugas kita bersama untuk menyelesaikannya. Untuk itulah kami menyampaikan beberapa catatan mengenai keempat rancangan peraturan daerah tersebut, yaitu mengenai rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, bahwa raperda ini dibuat karena keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2019 tentang perangkat daerah. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan yang berada di bawahnya harus mengikuti dan menciptakan harmoni dalam penerapannya. Hal tersebut menyebabkan Perda Kota Depok tahun 2016 tentang pembentukan, pembuatan, dan susunan perangkat daerah Kota Depok harus dilakukan perubahan menjadi lebih baik dan sesuai. Pembentukan perangkat daerah harus dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembangunan habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan efektivitas. Raperda ini juga merupakan momentum bagi pemerintahan Kota Depok untuk melakukan restorasi OPD sehingga dapat maksimal melayani masyarakat Depok.
sehingga yang menjadi acuan adalah pelayanan publik dan bukan masalah suka atau tidak suka. Mengenai rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat, secara tradisional pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli atau sebagai tempat dilakukannya jual beli. Namun pada masa sekarang pasar sudah berubah, selain menjadi tempat jual beli, pasar juga menjadi tempat interaksi baik pribadi maupun komunitas pada sektor formal dan informal. Pasar juga menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, sehingga banyak sekali masyarakat yang kehidupan dan perekonomiannya tergantung dari pasar. Keberadaan pasar wajib diatur sehingga secara ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat maupun secara finansial, menguntungkan bagi semua pelaku di dalamnya. Pasar harus diatur dengan efektif, efisien, dan melibatkan peran masyarakat. Kondisi pasar rakyat yang dahulu selalu dipandang becek dan kotor harus diubah menjadi pasar rakyat yang rapi, bersih, teratur, dan berbiaya rendah. Sehingga pasar rakyat dapat bersaing dengan pasar swalayan maupun minimarket yang saat ini sudah sangat menjamur sampai ke pelosok-pelosok. Mengenai rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan kearsipan, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengelolaan arsip yang dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya pada pemerintahan daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Bahwa Raperda ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kearsipan yang ada di Kota Depok antara lain: 1. Minimnya pedoman pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di Kota Depok, minimnya data arsip yang terpusat, minimnya anggaran penyelenggaraan kearsipan di Kota Depok. 4. Kurangnya peranan dan kesadaran masyarakat dalam hal kearsipan. Mengenai rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip: 1. Efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. 2. Keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan. Selain itu, harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ekonomis, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, tepat waktu, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan. Perlu disadari bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang terkait dengan apa yang hendak dicapai di masa yang akan datang dengan memanfaatkan sumber daya serta peluang yang ada. Pengelolaan keuangan kebutuhan membutuhkan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Contoh dari ketidakkonsisten adalah dari tahun ke tahun selalu terdapat silpa yang sangat besar tanpa ada solusinya. Maka kami berharap Raperda ini dapat merubah paradigma pengelolaan keuangan yang lama dengan yang baru, yang lebih baik, sehingga masyarakat Kota Depok dapat lebih sejahtera.
Sidang paripurna yang kami hormati, kami dari fraksi Gerindra berharap agar para anggota pansus dapat bekerja secara maksimal, dan kami yakin bahwa utusan fraksi Gerindra pada setiap pansus raperda ini akan bekerja keras dan bekerja cerdas demi kepentingan masyarakat Kota Depok. Niat kami semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat Depok. Apapun catatan yang kami berikan, pandanglah sebagai niat baik kami untuk menciptakan peraturan daerah yang baik dan bermanfaat serta maksimal bagi masyarakat Kota Depok. Bahwa dalam pembahasan keempat raperda ini mungkin terdapat silang pendapat. Namun, seperti pernyataan Bapak Prabowo Subianto, setiap perbedaan pendapat atau pertentangan politik hendaknya diselesaikan secara musyawarah dan damai. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kami akhiri pandangan umum fraksi Gerindra terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok. Dengan doa dan harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai dan melimpahkan berkatnya bagi kita semua. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan kami haturkan permohonan maaf atas perhatian dan kesabarannya. Kami panjatkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Depok, 2 September 2020, fraksi Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Ketua Haji Muhammad HB SE, Sekretaris Haji Hamzah SEMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Irfan Rifai yang telah menyampaikan pandangan umum dari fraksi Gerindra. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan, dipersilahkan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat Saudara Wali Kota Depok, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok, yang terhormat pejabat sipil, TNI Polri di lingkungan Kota Depok, dan para undangan yang hadir, serta rekan-rekan media yang kami sayangi. Puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan paripurna virtual dan live streaming dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok tahun 2020. Adapun keempat raperda yang akan dibicarakan dan disepakati bersama adalah 1. Raperda Kota Depok tentang penyelenggaraan kearsipan. 2. Raperda Kota Depok tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. 3. Raperda Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat. 4. Raperda Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan kami menanggapi satu persatu rancangan peraturan daerah seperti yang disebutkan di atas. Pertama, penyelenggaraan kearsipan menjadi sesuatu yang penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Selama ini, kearsipan dianggap hanya sebagai unsur pelengkap dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengelola pemerintahan. Dengan adanya Raperda penyelenggaraan kearsipan, diharapkan tersedianya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan, akuntabel, dan profesional. Keberadaan Raperda ini juga dapat menjadi nilai tambah berupa landasan hukum yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan, sehingga terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik dan bersih dengan menunjukkan tanggung jawab dalam penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan dari kegiatan kearsipan. Kami, fraksi PDI Perjuangan, mendukung penyelenggaraan kearsipan tersebut sehingga diharapkan menjadi stimulan dan meningkatkan kinerja seluruh instansi pemerintahan di Kota Depok, tetapi tidak hanya sebagai sumber informasi, namun juga sebagai wahana edukasi literasi masyarakat secara transparan. Kemudian, hal penting dalam penyelenggaraan kearsipan adalah sarana dan prasarana pembinaan organisasi yang mewadahi aspirasi arsiparis serta kerjasama dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kearsipan di Kota Depok. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Kedua, untuk pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok, pada dasarnya terbentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemenuhan kebutuhan daerah. Secara umum, penyusunan perangkat daerah lebih ditekankan bagaimana suatu perangkat daerah secara mudah merespon dinamisasi perkembangan lingkungan, baik secara makro maupun mikro. Perangkat daerah harus mewadahi pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang diamanatkan, mampu berkontribusi positif pada penerapan visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan beban urusan yang diembannya. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar membentuk perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang juga menjadi wewenang daerah, sehingga tujuan Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah tersebut juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Depok yang proporsional sesuai kebutuhan, mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kami fraksi PDI Perjuangan mendukung dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, dan yang harus segera dilakukan adalah melakukan penataan meliputi struktur kelembagaan dan tugas pokok fungsi perangkat daerah, personil, keuangan, dan meningkatkan prasarana dan sarana, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Ketiga, berkaitan dengan pengelolaan pasar rakyat, kami fraksi PDI Perjuangan sangat menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah. Pasar rakyat secara tradisional merupakan media masyarakat dalam perdagangan, sekaligus sebagai media bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk bertahan dan berkembang. Pasar rakyat berfungsi untuk menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan, dan mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Kota Depok, serta menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasar rakyat bertujuan meningkatkan motivasi instansi pembina, pengelola, dan pedagang untuk saling bersinergi mewujudkan eksistensi pasar yang aman, bersih, nyaman, dan berkeadilan. Selain itu juga bersinergi dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian. Konsep pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat tidak hanya sekedar pembenahan bangunan fisik, tetapi juga non-fisik yang terkait dengan pengelolaan pasar,
dan integrasi dengan sektor-sektor lainnya. Revitalisasi manajemen, yaitu pembenahan yang mencakup tata cara penempatan pedagang, pembiayaan atau permodalan, dan standar operasional prosedur pelayanan pasar. Revitalisasi ekonomi, yaitu pembenahan untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan mengakomodasi kegiatan ekonomi formal dan informal di pasar rakyat. Sedangkan revitalisasi sosial budaya, yaitu pembenahan dengan menciptakan lingkungan pasar yang menarik, berdampak positif, dan dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat. Kami fraksi PDI Perjuangan berharap agar raperda ini dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan pasar yang baik yang nantinya akan membangkitkan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu cita bangsa sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga nantinya akan fokus pada pengaturan pasar rakyat atau pasar tradisional seperti pendirian, penataan, pengelolaan, perizinan, serta kewajiban dan larangan pengelola pasar rakyat. Kami fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah daerah mengupayakan agar melindungi keberadaan pasar rakyat sehingga mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Untuk memperkuat peran pasar rakyat dalam perekonomian suatu daerah, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selain itu, pasar rakyat saat ini sudah memiliki standar nasional Indonesia yang menjadi rujukan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional. Pemerintah daerah Kota Depok juga berkewajiban melakukan pembinaan dan pemberdayaan agar masyarakat yang menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati, yang terakhir adalah tentang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah oleh APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan pemerintah sudah memberikan arahan secara umum kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Di samping itu, daerah dituntut lebih terampil dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya input yang ditetapkan. Hal ini juga berarti bahwa hal yang dicapai harus sepadan atau lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kami fraksi PDI Perjuangan meninjau setidaknya ada 3 tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain 1. Perencanaan atau penganggaran. Proses perencanaan atau penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja atau pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Di samping itu,
Setiap penganggaran dalam pos pengeluaran APBD harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengacu pada undang-undang tentang berimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah menjadi sumber keuangan daerah. 2. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan. Maka, perubahan pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan anggaran dalam prakteknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan bisa diminimalisir. 3. Pertanggungjawab keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya, sehingga laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini, pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Kami fraksi PD Perjuangan berharap agar pemerintah daerah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan serta meninjau sistem tersebut secara terus-menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PD Perjuangan tentang 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok tahun 2020. Semoga apa yang menjadi catatan kami dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah Kota Depok dan anggota Pansus yang sudah terbentuk sehingga mewujudkan Kota Depok yang lebih baik lagi. Saudara pimpinan sidang, anggota dan para hadirin sekalian yang kami hormati, semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita, memberi kekuatan dan memberikan kesehatan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Depok, Rabu 2 September 2020, fraksi PD Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Ketua Ikra Fani Hilman SIP ditandatangani, Sekretaris Veronica Wiwin Widarini SE MMSI ditandatangani. Terima kasih kepada Saudari Veronica Wiwin Widarini yang telah membacakan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kami persilahkan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, fraksi Partai Golkar terhadap penyampaian 4 rancangan peraturan daerah Kota Depok tahun 2020, yaitu 1. Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan. 2. Raperda tentang perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Ketiga, Raperda Kota Depok tentang pengelolaan pasar rakyat, dan yang keempat, Raperda Kota Depok tentang pengelolaan keuangan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kota Depok, yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Depok, yang terhormat segenap unsur Forkopimda Kota Depok, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Depok, dan yang terhormat para pejabat sipil TNI Polri, dan yang terhormat para tokoh agama dan tokoh masyarakat, rekan-rekan LSM, dan insan pers serta hadirin undangan yang berbahagia. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, membaca dan memperhatikan naskah akademik serta rancangan peraturan daerah Kota Depok tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Saudara Wakil Wali Kota pada sidang paripurna tanggal 1 September 2020, mengacu kepada visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kota Depok nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan Perda Kota Depok nomor 1 tahun 2008 tentang RPJPD 2006 sampai 2025, yaitu Depok sebagai kota niaga dan jasa yang religius berwawasan lingkungan. Maka jika dihubungkan dengan visi pemerintah saat ini, Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius, masih ada relevansi antara RPJPD dengan RPJMD pemerintah saat ini. Maka fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dalam pembuatan 4 rancangan peraturan daerah harus lebih diarahkan pada aspek kualitatif, yaitu 1. Peningkatan mutu sumber daya manusia. Penataan aparatur sangat diperlukan karena hal ini berkaitan erat dengan kesiapan aparat terhadap tugas pokok dan fungsi kedudukannya dalam mengemban amanah rakyat untuk melayani, bukan dilayani. Bekerja secara efektif dan cepat, bukan main-main dalam bertugas dan memahami tugasnya. Hal mutlak yang harus diperhatikan dalam penataan SDM dalam rekrutmen dan penempatan pejabat struktural adalah berdasarkan pada proporsionalitas dan proporsionalitas. Kedua, peningkatan mutu pelayanan. Masih banyak keluh kesah dari masyarakat tentang lemahnya pelayanan, baik penyediaan data umum kearsipan, pemerintahan, ketersediaan tempat berdagang, dan keuangan daerah. Ketiga, penataan mutu fasilitas. Minimnya fasilitas pelayanan yang memadai masih belum mampu dilakukan oleh pemerintah secara optimal, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, taman bacaan, dan tampung peserta didik. Penataan situ-situ, tata kelola kios-kios pasar tradisional atau pasar rakyat, serta bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar serius setuju pada upaya pemenuhan fasilitas sesuai dengan perencanaan dan dapat merealisasikannya tepat guna dan efisien. Keempat, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan keuangan harus disusun dan dibuat secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, baik penggunaan dan pemasukannya, agar apa yang telah direncanakan dan ditargetkan tercapai serta diketahui oleh masyarakat Kota Depok secara umum, yaitu mengenai DBH, DAU, DAK, dan APBD Kota Depok yang benar-benar efektif, efisien, dan tepat guna. Mengenai penggunaan anggaran APBD yang diperuntukkan penanganan pandemi COVID-19, diharapkan semua elemen masyarakat yang sangat membutuhkan dapat menerima manfaat
dari penggunaan anggaran tersebut. Dari 4 aspek kualitatif di atas, semoga 4 raperda yang disampaikan oleh pemerintah Kota Depok dapat berjalan sesuai dengan yang telah dicanangkan dalam RPJPD dan RPJMD Kota Depok saat ini. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar ini disampaikan. Maka untuk lebih mendalaminya, kami serahkan kepada anggota fraksi yang tergabung dalam pansus 1 dan 2. Fraksi Partai Golkar mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Depok, khususnya dan umumnya warga negara Indonesia, agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kota atas perhatian, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, 2 September 2002. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok, fraksi Partai Golkar. Ketua Haja Juana Sarmili ditandatangani, Sekretaris Haji Nur Hasim SEP ditandatangani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Haji Nur Hasim yang telah membacakan pandangan umum dari fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan DPRD Kota Depok terhadap 4 raperda pemerintah Kota Depok. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, Saudara Wali Kota Kota Depok, Saudara Sekda Kota Depok, hadirin semua, tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun begitu tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada sekalian. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, 4 raperda ini hadir di ruangan ini dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya pemerintah mengajukan agar raperda ini agar segera dibahas oleh DPRD Kota Depok agar ada persesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan dan perundangan yang di atasnya. Terkait masukan dan pandangan fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan sudah termuat semua di sini, dan insya Allah kami akan bahas secara detail dan rinci pada pembahasan yang akan segera kita laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok, 2 September 2020, Ketua Edi Sitorus, Sekretaris Majab HM. Terima kasih kepada Saudara Mazhab yang telah membacakan dari pandangan umum fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan. Hadirin, kita separuh dulu untuk mendengarkan azan.
Baik, kita lanjutkan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, selanjutnya pembacaan pandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional sudah kami terima mapnya, sehingga kita lanjutkan kepada fraksi PKB dan PSI. Dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengar dulu. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadan ibni Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati kepada Wali Kota Depok, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, dan segenap unsur Prokopimda Kota Depok, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Depok, dan seluruh para staf ahli Kepala Perangkat Daerah Sekota Depok, hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok pada sidang paripurna kemarin, bahwa diperlukan adanya sebuah perubahan 4 raperda yang tentunya karena ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur, dari perubahan tersebut hendaknya disesuaikan dengan perkebutuhan, dengan situasi masyarakat Kota Depok yang saat ini. Karena itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Solidaritas Indonesia tentunya setuju dan untuk dilaksanakan pembahasan terkait. Oleh karena itu kami mengutus dari fraksi Kebangkitan Bangsa dan Solidaritas, mengutus 2 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul Hamid yang telah membacakan pandangan umum fraksi PKB dan PSI. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, setelah kita mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 raperda Kota Depok, karena jawaban sudah disiapkan oleh Pak Wali Kota, marilah kita masuki acara selanjutnya, jawaban dari Bapak Wali Kota Depok atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 raperda Kota Depok. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Depok, segenap unsur Forkopimda Kota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Lembaga Instansi Vertikal Kota Depok, para staf ahli asisten Kepala Perangkat Daerah Kota Depok, yang mewakili TP-PKK Kota Depok, para camat sekota Depok, para insan media, hadirin, dan para undangan yang berbahagia, baik yang mengikuti acara secara offline maupun virtual, yang sama-sama semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Main ski berolahraga di Barcelona, teh hangat menjadi minuman idola. Meski kita dalam pandemi corona tetap semangat kerja dengan spirit Pancasila. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian 4 raperda usul pemerintah Kota Depok dan jawaban Wali Kota Depok atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap 4 rancangan peraturan daerah yang telah kami bacakan ajukan sebelumnya. Ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Kota Depok yang saya hormati, terhadap pandangan umum fraksi yang baru saja disampaikan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Tentang rancangan peraturan daerah, tentang penyelenggaraan kearsipan, untuk mewujudkan tertib pengelolaan arsip terhadap beberapa aspek yang harus ditangani secara serius. Di antaranya sistem pengelolaan kearsipan yang efektif, pelaksanaan sistem yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta evaluasi terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok. Secara khusus, pemerintah daerah Kota Depok telah melakukan penataan di berbagai bidang yang meliputi 8 area perubahan dan penataan di bidang kelembagaan melalui pembentukan rancangan peraturan daerah. Tentang rancangan peraturan daerah Kota Depok, pengelolaan pasar rakyat, pembentukan rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk pengelolaan lebih profesional, tertib, dan nyaman, serta berorientasi kepada kesejahteraan rakyat. Termasuk di dalamnya nanti perapihan sektor usaha informal, tentunya dengan menempatkan pada lahan-lahan secara tertib dan nyaman dirasakan oleh masyarakat atau pelaku ekonomi informal. Ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Kota Depok, terakhir rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pembentukan peraturan daerah ini merupakan pengganti dari peraturan daerah Kota Depok nomor 11 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Depok nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Depok nomor 11 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah agar lebih profesional, transparan, akuntabel, mengikuti value of atau for money, sehingga dapat dirasakan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi, sebagaimana dalam catatan dari fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah ini. Kami sampaikan ribuan terima kasih atas seluruh saran dan masukan serta rekomendasi yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD Kota Depok dalam pandangan umum ini. Selanjutnya akan kami teruskan kepada perangkat daerah untuk dapat dipelajari sebagai bahan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibahas kemudian bersama pansus yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Depok. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk, dan perlindungan di setiap usaha yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq
ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Depok yang telah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Raperda 4 Raperda Kota Depok. Rapat Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Depok pada tanggal 30 Juli 2020, hasil rapat paripurna DPRD Kota Depok pada tanggal 1 September 2020, dan hasil rapat internal Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok, maka dapat disusun rancangan keputusan DPRD Kota Depok tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Untuk lebih jelasnya, Saudara Sekretaris DPRD Kota Depok akan membacakan rancangan keputusan DPRD Kota Depok tersebut. Kepada Sekretaris DPRD Kota Depok kami persilahkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok nomor 0 tahun 2020 tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 30 Juli 2020. 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 1 September 2020. 3. Hasil rapat internal Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 dan Panitia Khusus 2 dalam kurung 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok tanggal 1 September 2020. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tanggal 2 September 2020. Memutuskan, menetapkan. Ke-1, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 dan Panitia Khusus 2 dalam kurung 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Kedua, susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 dan Panitia Khusus 2 dalam kurung 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 0 September 2020. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, belum ditandatangani HTM Yusuf Syah Putra. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 dan Panitia Khusus 2 dalam kurung 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok nomor 0 tahun 2020 tanggal 0 September 2020. Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 dan Panitia Khusus 2 dalam kurung 2 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. 1. Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dalam kurung 1 pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Nomor 1, nama Haji Nur Hasim, SIP, jabatan Ketua, utusan fraksi Golkar. 2. HM Suparyono, AMD AK,
jabatan Wakil Ketua, utusan fraksi PKS. 3. Haji Imam Musanto, SPD, jabatan anggota, utusan fraksi PKS. 4. Hengki ST, jabatan anggota, utusan fraksi PKS. 5. Haji Edi Masuro SE, jabatan anggota, utusan fraksi Gerindra. 6. Haji Afrizal Alana, jabatan anggota, utusan fraksi Gerindra. 7. Irfan Rifahi SH, jabatan anggota, utusan fraksi Gerindra, dan seterusnya. 2. Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 2 (2), pembahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Nomor 1, Haji Muhammad HBSE, jabatan ketua, utusan fraksi Gerindra. 2. Hermanto SE, jabatan wakil ketua, utusan fraksi PDIP. 3. Kurtiva Wijaya SAG, jabatan anggota, utusan fraksi PKS. 4. Ade Supriyatna ST, jabatan anggota, utusan fraksi PKS. 5. Habib Syarif Gasim Husin Al-Atas, jabatan anggota, utusan fraksi PKS. 6. Haji Reski M. Nur, jabatan anggota, utusan fraksi Gerindra. 7. HM Iman Yuniawan SM, jabatan anggota, utusan fraksi Gerindra, dan seterusnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, belum ditandatangani, HTM Yusuf Syah Putra. Terima kasih pada Saudari Sekretaris DPRD Kota Depok. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kami ingin tanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD Kota Depok yang baru saja dibacakan pada rapat paripurna hari ini dapat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kota Depok? Terima kasih. Ini sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan kami disaksikan Saudara Wali Kota Depok untuk menandatangani surat keputusan DPRD Kota Depok. Untuk lancarnya dan tertibnya acara ini kami mohon bantuan Saudara pembawa acara, dipersilakan. Terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah mempercayakan kepada kami untuk memandu acara selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD Kota Depok tentang penetapan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2, membahas rancangan peraturan daerah Kota Depok. Kepada hormat pimpinan DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok, mohon berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Saya ingin menanyakan ke Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 serta Wakil Ketua 3 untuk memaraf tanda tangan yang akan menjadi surat keputusan dari DPRD Kota Depok. Disetujui Bu Yeti, Pak HTA dan Pak TJ? Setuju Pak Ketua. Ya, terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Kok begini ya? Dikunyah nih. Kunyah dulu. Penandatanganan selesai.
Kepada pimpinan DPRD Kota Depok dan Wali Kota Depok disilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya rapat paripurna akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Depok. Kepadanya disilahkan. Terima kasih, Pembawa acara. Rapat DPRD hadirin yang kami hormati, dengan telah ditandatangani surat keputusan DPRD ini, maka untuk Pansus 1 dan Pansus 2 agar secepatnya melakukan pembahasan terhadap 4 raperda Kota Depok. Atas nama DPRD Kota Depok kami ucapkan selamat bekerja kepada Panitia Khusus 1 dan Panitia Khusus 2 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Diharapkan pembahasan dilakukan dengan cermat dan teliti. Semoga hasil dari pembahasan nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Depok. Hadirin dan sidang paripurna yang terhormat, perlu kami beritahukan bahwa besok pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka HUT DPRD Kota Depok ke-21. Diharapkan kepada para undangan untuk hadir pada waktunya. Rapat DPRD hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, mohon bantuan saudara dari Kementerian Agama untuk memandu pembacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur kami panjatkan ya Allah, kepadamu berkat rahmat-Mu jualah pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan rapat paripurna DPRD Kota Depok. Oleh karena ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani dalam mengemban amanah ini. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu karena Engkau lah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan salah kami. Ampunilah segala dosa dan salah orang tua kami, para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan terimalah ibadah kami. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Haji Uung dari Kantor Kementerian Agama yang telah memandu untuk pembacaan doa. Rapat paripurna hadirin yang terhormat, dengan telah selesainya pembacaan doa, maka selesailah sudah kegiatan rapat paripurna pada hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak serta para undangan atas perhatian dan kehadirannya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna hari ini Rabu tanggal 2 September 2020 dengan resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara paripurna pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.